Cekuan, cekuan, cekuan. Kembali lagi bersama saya Atep Sepuluh di Apektor Studio. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat mockup kaos anak di CorelDRAW dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Dan Anda bisa mendownload mockupnya di link description di bawah. Terima kasih. Mari kita nonton video tutorialnya. Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Cekuan, cekuan, cekuan. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat mockup untuk kaos anak. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah mockup untuk kaos anak. Posisinya depan belakang. Untuk pertama, kita akan membuat mockupnya di bagian depan. Dan saya menggunakan software CorelDRAW. Jika Anda berminat untuk membeli software CorelDRAW, saya mencantumkan linknya di bawah. Langsung saja kita ke tampilan CorelDRAW-nya. Sini saya akan membuat yang pertama untuk bagian depan. Langkah pertama, kita kunci dulu gambarnya. Kita kecilkan dulu ukurannya. Pertama kita kunci dulu gambarnya, kita klik kanan, lalu pilih lock. Fungsinya lock ini agar desain ataupun image yang akan kita buat tidak bergeser. Jika kita tidak menguncinya, kemungkinan besar pasti akan menggeser secara tidak sengaja karena sangat sensitif sekali. Di sini kita akan menggunakan tool Displane. Anda di sini bisa menggunakan tool pen ataupun 3-point curve. Di sini saya menggunakan Displane. Kita zoom. Kita tandai poin ke poin mengikuti pola dari kaosnya. Mockup kaos anak ini saya menggunakan merek Gildan. Anda bisa mengcustom untuk mereknya. Kita tandai titik demi titik. Diusahakan untuk posisi penjiplakan ini ataupun mengambil bagian kaosnya, diusahakan jarak garis ataupun jarak poin memasuk ke dalam sedikit agar tidak terlihat bayangan ataupun image yang ngeblur di bagian kaosnya. Mockup kaos ini sangat berguna jika Anda usaha sablon ataupun jasa yang berhubungan dengan pembuatan kaos, karena nanti hasilnya untuk warna kaosnya bisa custom sesuai yang Anda inginkan. Tool Displane ini sangat elastis. Saya sangat suka sekali dengan tool ini. Jika Anda salah memberi poin, contoh melewati seperti ini, Anda bisa menekan tombol backspace untuk kembali untuk menghapus titik poin tersebut. Dan kita juga bisa mengkombinasikan spasi untuk memberikan titiknya. Jadi bisa menggunakan di mouse klik kiri ataupun bisa menggunakan tombol spasi. Oke, di sini sudah sampai. Jika sudah terbentuk line ataupun poin yang kita tadi buat, langkah selanjutnya kita buka dulu gambar mockup ini yang tadi kita kunci, kita klik kanan, lalu unlock. Nah, langkah selanjutnya kita klik bagian yang tadi buat menggunakan Displane ini, bagian ini kita klik aktifkan, lalu
tekan Shift, lalu klik mockup kaos yang ada di belakang ini, kita klik, lalu kita pilih intersect. Fungsi intersect ini adalah untuk mengambil bagian sesuai yang kita seleksi tadi. Nah, ini bagiannya yang kita seleksi tadi, dan Anda jangan menghapus bagian outline ini karena outline ini yang akan menjadi dasar nanti untuk kaosnya. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Nah, langkah pertama, objek yang ini kita beri warna dulu sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mengambil warna merah. Nah, untuk outline-nya kita hilangkan dengan cara mengklik kanan di menu tab color di CorelDRAW ini, yang tanda silang ini kita klik kanan. Jadi fungsinya untuk menghilangkan outline di bagian pinggirnya. Setelah itu, posisi objek yang berwarna ini kita pindahkan posisinya ke bagian belakang dengan cara bisa di keyboard dengan menekan Shift Backdown, ataupun bisa di mouse dengan cara klik kanan order, lalu kita pilih to back of fade. Jadi posisi warna ini harus ada di belakang. Kita klik. Oke, ini posisinya sudah ada di belakang. Nah, langkah selanjutnya, mockup ini yang hasil tadi kita seleksi, kita copy dulu, kita pindahkan dulu ke atas supaya agak luas. Kita copy dulu menjadi 4 bagian dengan cara menekan Shift supaya lurus, lalu tekan di mouse berbarengan, klik kanan, ataupun bisa di keyboard. Apabila kita sudah melakukannya satu kali, kita bisa menekannya dengan cara Ctrl R. Nah, di sini kita sudah mempunyai 4 plus ini 1, jadi totalnya kita ada 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat labelnya menjadi transparan ataupun nanti bisa diedit custom. Kita bikin dulu seleksi di labelnya. Ini saya menggunakan pen tool. Seperti biasa, kita tekan Shift, lalu klik mockupnya, lalu pilih intersect. Nah, untuk bagian label ini kita biarkan dulu, jangan dulu digeser. Kita fokus membuat highlight untuk kaosnya. Kita klik pertama yang mockup kaos ini, lalu pilih ke menu ataupun tool transparency tool, kita klik, ubah normalnya menjadi multiply, kita beri 0 saja. Yang kedua sama, kita ke transparency tool, lalu kita ubah ke multiply. Di sini kita biarkan saja 0. Yang kedua pun sama langkahnya, masuk ke transparency tool, pilih multiply, selanjutnya sama, multiply, dan selanjutnya pun sama, klik multiply. Nah, jika kita sudah membuat layer ini ataupun objek keempat ini menjadi multiply, lalu kita pindahkan ke tengah, kita tumpukan di area kaos merah ini dengan cara kita klik objek yang akan kita ambil. Sini kita ambil yang kedua, kita klik, lalu tekan di keyboard Shift, lalu pilih objek yang kita tuju. Di sini kita akan memindahkannya ke bagian kaos yang merah ini. Kita klik kaos yang merahnya, lalu pilih di keyboard atau tekan di keyboard C. Nah, yang selanjutnya pun sama, kita klik objeknya, lalu kita menuju kaos yang merah ini, kita tekan Shift,
lalu klik objeknya, lalu tekan di keyboard C. Terus sama kedua objek ini pun kita masukkan lagi. Kita klik, lalu tekan Shift, lalu di keyboard tekan C. Nah, jika Anda merasa ini terlalu gelap untuk kaosnya, Anda bisa mengurangi layar multiply ini atau objek multiply ini. Ini kita sudah mengasih 4 objek yang multiply yang udah transparan. Jika merasa ini terlalu gelap, Anda bisa menguranginya. Kita geser ke pinggir. Jika sudah seperti ini Anda merasa cukup, berarti kita hanya butuh 3 layar multiply ataupun 3 objek multiply. Ini opsional karena ada di beberapa warna kaos mungkin memerlukan layar multiply-nya lebih banyak. Untuk sampel kali ini saya contohkan akan memberi 3 layar transparan yang hasilnya seperti ini. Nah, untuk labelnya yang tadi kita buat, kita blok di area luar sini, kita blok. Lalu kita klik kanan. Ini kan posisinya ada di bawah. Kita akan edit posisinya menjadi di atas dengan cara klik kanan, lalu pilih order, lalu pilih to front of fake ataupun bisa juga to front of layer. Nah, untuk labelnya posisinya ada di atas. Oke, untuk bagian depan seperti ini hasilnya. Ini sudah editable untuk warnanya. Kita blok dulu semua agar tidak berpisah. Kita Ctrl G ataupun bisa di menu Group Object. Coba kita akan merubah warnanya menjadi biru muda, menjadi hijau flow, kuning, magenta, purple, orange. Nah, hasilnya udah mantap. Untuk bagian depan sudah selesai. Lanjut kita ke mockup untuk bagian yang belakang. Caranya sangat sama. Kita coba untuk ke bagian belakang. Di sini untuk bagian belakang sama saya menggunakan tombol B-spline. Seperti biasa jangan lupa untuk kunci dulu image-nya atau gambarnya agar tidak bergeser. Kita klik kanan, lalu lock. Kita ke B-spline. Lalu kita mulai menandai poin ke poinnya. Dengan bantuan tombol spasi, kita bisa lebih dipermudah untuk menambahkan anchor point ataupun menambahkan titiknya. Dan menggunakan B-spline itu menurut saya lebih elastis dibanding menggunakan pen tool. Untuk pen tool mungkin kelebihannya hasilnya tuh sangat tajam. Tapi untuk B-spline karakternya tuh dia lebih tumpul untuk hasilnya tuh. Kita seleksi sampai ketemu lagi dengan titik awal kita menyeleksi. Bagi Anda yang membutuhkan mockupnya, silakan Anda bisa mendownload nanti di link di deskripsi. Anda pun bisa mempraktikkannya di rumah. Oke, seperti langkah yang pertama tadi, kita buka dulu bagian kaosnya, kita unlock, lalu kita klik line yang kita buat atau blokan yang kita buat, lalu tekan shift, lalu klik kaosnya atau bagian dari kaosnya kita klik, lalu pilih intersect, kita geser dulu. Nah, di sini sudah jadi hasil intersect kita. Seperti biasa, untuk objek bagian ini yang kita buat, kita warnai dulu merah ataupun terserah untuk warnanya. Di sini saya beri sampel merah. Hilangkan dulu outline-nya dengan mengklik kanan di bagian
X ataupun di bagian silang ini. Selanjutnya kita pindahkan blok warna ini ke belakang, kita klik kanan, order to back of page. Kita pindahkan dulu. Langkah selanjutnya seperti biasa, kita kopikan ini menjadi 3 bagian. Oh, sorry. Kita di sini menggunakan 3 bagian. Dan catatan, jika yang depan menggunakan 3 bagian, maka yang belakang pun sama menggunakan 3 bagian yang kita rubah menjadi multiply agar warnanya nanti tetap sama. Seperti yang pertama, kita masuk ke transparency tool, kita ubah menjadi multiply dengan tingkat transparansi 0. Ini sama untuk yang kedua, kita multiply. Yang ketiga sama, kita ketik multiply. Lalu kita tumpukan di tengah ini dengan cara kita klik objeknya, tekan shift. Lalu pilih tujuannya, ini mau kemana, kita kan mau ke bagian kaos yang merah, klik, lalu tekan di keyboard C, yang ini juga sama, tekan shift, lalu C di keyboard, oke. Nah, di sini sudah ada mockup depan belakang untuk kaos anak ini, hasilnya seperti ini. Sangat bagus dan sangat realistik dan sangat mudah. Anda bisa membuatnya di rumah ataupun jika Anda ingin mendownload mockupnya, saya mencantumkan linknya di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Bye bye.